Sebelumnya kami minta maaf, jika aktivitas Anda mengalami gangguan karena cerita yang kami sajikan. Cherry Roll. Wanita muda ini adalah Sophie, bersama Andrew, anak dari Ketua Asosiasi Orang Korea yang berada di New York. Andrew seorang suami yang baik dan kaya, namun lemah saat diranjang. Diketahui dari dokter sperma Andrew tidak sehat sehingga sulit baginya untuk mendapatkan keturunan. Sophie selalu berusaha agar dirinya bersama Andrew dapat memiliki seorang anak. Saat berada di klinik, Sophie berusaha meyakinkan dokter supaya dirinya mendapatkan donor sperma tanpa diketahui suaminya. Namun dokter tidak dapat melakukan hal tersebut. Saat berkumpul di rumah bersama anggota keluarga lainnya, mereka berdoa bersama dipimpin oleh seorang pastor. Berharap Sophie dan Andrew segera diberikan keturunan. Ketika makan malam, Sophie meminta Andrew untuk mengajarinya cara berdoa yang baik. Keesokan harinya Sophie kembali mendatangi klinik kesuburan. Saat sedang mengantri, dia memperhatikan seorang pria yang ingin mendonorkan spermanya untuk mendapatkan uang. Pria ini bernama Ji Kim, berkewarganegaraan Korea. Saat Kim sedang berkonsultasi, diam-diam Sophie mendengarkan dari luar dan mengetahui kalau Kim ditolak dokter karena Kim seorang imigran ilegal. Kim pun keluar dan Sophie berusaha mengikutinya diam-diam. Mereka sampai di tempat kerja Kim, sebuah binatu yang dikelola oleh seorang yang berkewarganegaraan Korea. Malam harinya Sophie bersama suami mendatangi sebuah pesta kelahiran bayi dari rekan kerja Andrew. Sepulang pesta, Sophie mendapati suaminya di kamar mandi berusaha bunuh diri. Sophie segera melarikannya ke rumah sakit. Melihat hal ini membuat Sophie sangat sedih dan terpukul. Kali ini Sophie kembali mencari Kim di tempat kerja dan secara diam-diam terus mengikutinya, berbelanja hingga sampai di apartemen Kim. Sepulang kerja, Kim mendapati Sophie yang menunggunya. Menawarinya sebuah pekerjaan. Sophie menjelaskan akan membayarnya $300 setiap melakukan pekerjaan itu dan memberi tambahan $30.000 saat Sophie berhasil hamil. Melihat Kim kebingungan, Sophie langsung melepaskan pakaiannya, supaya Kim mengerti dan segera melakukan pekerjaannya. Di hari berikutnya, mereka melakukannya lagi. Terlihat Sophie yang melakukannya tanpa hasrat, namun Kim melakukan pekerjaannya dengan baik. Setelah selesai, Sophie meninggalkan sejumlah uang dan pergi meninggalkan Kim. Di lain hari, Sophie kembali mendatangi Kim, dan mereka melakukannya lagi. Hari ini pertemuan ketiga mereka, tapi sikap Sophie tetap dingin seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di saat Kim di tempat kerja, dari jendela Kim mendapati Sophie bersama suami. Nampak keluarga yang harmonis, sempurna dan kaya. Ketika Sophie kembali ke Kim, Kim justru mengajak Sophie keluar makan. Dan di tempat makan, Kim memberitahu kalau dia melihat Sophie bersama suami. Kim merasa cemburu dan menghina Sophie, dan Sophie menjelaskan kalau dia melakukannya untuk melihat suaminya bahagia karena bisa memiliki seorang anak. Setelah mereka bertengkar, mereka keluar dan mengambil jalan masing-masing. Sadar akan kesalahannya, Kim kembali dan mencari Sophie. Setelah bertemu Sophie, di tengah perjalanan Kim menunjukkan tempat Kim biasa berdoa dan menunjukkan kepada Sophie caranya berdoa. Saat tiba di kamar, Kim melakukan pekerjaannya kembali, namun kali ini terlihat Sophie lebih menikmati daripada hari biasanya. Setelah sampai di rumah, Sophie dikejutkan suaminya yang pulang lebih awal. Sophie beralasan kepada suami jika dia baru saja dari dokter untuk berkonsultasi. Dengan putus asa, suaminya menyuruh Sophie untuk berhenti karena sudah tak ada lagi harapan baginya untuk punya anak. Namun Sophie terus meyakinkan suaminya bahwa masih banyak harapan dan ingin melihat suaminya bahagia. Kali ini Sophie mendatangi Kim dan memberitahu jika sekarang Sophie sedang hamil. Sophie memberikan amplop berisi $30.000 dan meninggalkan Kim. Saat bersama suaminya, Sophie memberitahu soal kehamilannya, dan suaminya sangat senang. Setiap hari mereka sering menghabiskan waktu bersama, periksa kehamilan bersama Andrew, dan mengadakan pesta untuk kehamilan Sophie. Seluruh keluarga berkumpul, Andrew pun mengundang seluruh koleganya. Pesta pun nampak sangat meriah. Hari terus berlalu, hingga suatu ketika Sophie merasa ada yang hampa. Di tempat lain pun terlihat Kim yang merasa kehilangan. Akhirnya Sophie mendatangi tempat Kim. Sesampai di depan pintu, Sophie merasa ragu, berpaling dan berusaha pergi dari situ. Kim yang melihatnya berusaha mengejar, kemudian memeluk Sophie dan membawa Sophie masuk. Di dalam mereka kembali bercinta, seperti yang biasa mereka lakukan dulu. Kali ini Sophie benar-benar nampak bersemangat, melepas rindu namun tidak bisa memiliki. Di lain hari, Sophie dan suaminya sangat senang melihat perkembangan kehamilannya yang sehat. Ketika taksi yang Sophie pesan lama tidak datang, Sophie memutuskan untuk naik transportasi lain. Saat taksi datang, Sophie sudah pergi, dan didapati Andrew.
yang sudah berada di rumah, merasa curiga. Andrew meminta taksi tersebut mengantarkannya ke alamat pemesanan. Diturunkannya Andrew di depan sebuah apartemen. Andrew memasuki apartemen dan berhenti di depan pintu Kim. Mendengar suara Sophie, Andrew mengerti apa yang terjadi. Ketika sepulang dari gereja, Sophie bicara pada Andrew ingin pulang sendiri karena ada beberapa keperluan yang harus dia beli. Alih-alih membeli apa yang dia butuhkan, tapi Sophie justru kembali berkencan dengan Kim. Tak berselang lama, polisi datang dan menangkap Kim. Karena Kim merupakan imigran ilegal, Sophie berusaha membantu, namun tidak bisa berbuat banyak. Sophie sedih dan berjalan pulang. Saat Sophie sampai di rumah, Andrew memberitahu Sophie kalau dia sudah tahu segalanya. Dan bicara bahwa yang memberitahu polisi tentang Kim adalah dirinya. Andrew berusaha memahami Sophie, meminta Sophie untuk menggugurkan kandungannya, dan memulai dari awal bersama-sama. Andrew akan berusaha melupakan kejadian itu. Namun Sophie menolaknya, dan mengatakan bahwa itu bayinya bukan bayi Andrew. Andrew pun memukul dan menjatuhkan Sophie, meminta Sophie menggugurkan bayinya. Bersikeras Sophie menolaknya, dan mereka akhirnya terdiam. Di penjara terlihat Kim meminta izin ke penjaga untuk menggunakan telepon. Ternyata yang berbunyi handphone Sophie. Apakah Kim yang menghubungi Sophie? Karena visanya sudah kadaluarsa, Kim dideportasi kembali ke Korea. Dan Sophie nampak hidup di pesisir pantai bersama seorang anak laki-laki bernama Jun. Anak ini sudah cukup besar. Sophie pun saat ini dalam kondisi sedang hamil lagi. Apakah kalian bisa menjawab, siapakah suami Sophie sekarang, Andrew, atau Kim? Yang tahu jawabnya masukin di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton.